Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan minggu pertama ini, kita akan membahas mengenai inovasi dan kreativitas dalam membangun wirausaha pariwisata. Jika kita bedah per kata, di situ ada 3 bagian, inovasi dan kreativitas dalam membangun dan wirausaha pariwisata. Inovasi dan kreativitas menjadi kata kunci dalam materi pertemuan minggu ini. Ketika kita kaitkan dengan membangun wirausaha pariwisata, berarti inovasi dan kreativitas ini harus dimiliki oleh setiap individu ketika memang dia akan mulai untuk membangun kewirausahaan dalam bidang pariwisata. Inovasi dan kreativitas akan saya jelaskan perlahan, jadi tolong diperhatikan. Nah, jika dilihat gambar ini, inovasi dan kreativitas saling berkait. Ketika memang roda atau anak panah ini terus berputar, maka inovasi dan kreativitas ini akan saling memberikan dukungan sehingga dengan adanya penerapan dua ini, inovasi dan kreativitas, maka dalam melakukan aktivitas kewirausahaan, kita akan lebih mudah untuk membangun ide atau gagasan, yang kemudian pasti tentu ada prosesnya, dan dalam hal kewirausahaan, maka di situ kita akan mempunyai produk, entah itu sifatnya jasa atau entah itu sifatnya produk barang, dengan kaitannya dengan produk kita pariwisata, maka ketika kita kaitkan dengan pariwisata, maka di situ berarti produk yang kita tawarkan adalah produk layanan. Nah, secara definisi akan kita coba rangkai dalam sebuah kalimat, dan saya kira ketika memang ini saling mendukung, jadi inovasi dan kreativitas ini tidak boleh saling diuntungkan atau mungkin diperdebatkan apakah definisinya sama atau berbeda. Yang kemudian walaupun itu berbeda, tapi ketika kita kaitkan dengan fungsi untuk memulai wirausaha di bidang pariwisata, berarti di situ pasti akan saling terkait. Nah, secara perlahan, inovasi sulit untuk didefinisikan karena merupakan proses yang dapat diterapkan di berbagai aktivitas kewirausahaan. Ketika kita akan memulai berwirausaha, maka inovasi ini ketika dalam definisi itu memang ketika akan dijelaskan, maka di situ saya kira tidak sangat sulit, dan ketika memang kita mulai menerapkannya, maka inovasi ini merupakan ketika kita umpamakan ini didasarkan pada produk atau proses seperti penggunaan teknologi produksi tinggi atau penerapan dalam pengamatan proses perubahan. Nah, ini ketika kita kaitkan dengan masa pandemi ini, teknologi ini sangat menguntungkan di sektor pariwisata, dan mungkin nantinya teknologi ini pasti akan memberikan jaminan bahwasanya produk pariwisata ketika berhubungan dengan kewirausahaan, maka mahasiswa atau mungkin yang memulai untuk memilih jalur kewirausahaan, dia akan mampu untuk setidaknya membuat atau mungkin memberikan proses yang lebih mudah dibandingkan yang lain, hanya jika dibandingkan dia tidak belajar mengenai mata kuliah kewirausahaan. Nah, ini tujuannya nanti di mata kuliah praktek kewirausahaan pariwisata ini, saya kira mahasiswa akan punya prototipe yang nantinya ketika ditawarkan di pasar itu akan memiliki nilai yang lebih dibandingkan yang lainnya. Inovasi mudah dipahami sebagai serangkaian prinsip atau langkah yang dengannya produk atau layanan akhir dibuat. Semua inovasi dimulai dengan ide-ide kreatif yang berhasil dalam suatu organisasi. Nah, jika ini bersifat individu atau secara individu bersama membangun sebuah wirausaha, maka di situ juga pastinya proses ini akan sampai di tahap di mana ide ini akan berkembang, dan ketika itu akan dieksekusi, maka di situ butuh badan. Nah, badan ini biasanya ya entah itu sifatnya sebagai CV atau PT, di situ pasti akan membentuk suatu lingkungan yang disebut organisasi. Nah, jika dikaitkan dengan produk atau layanan, ya nanti ini tergantung yang memulai ide untuk membangun wirausaha. Apakah produk atau layanan, itu saya kira tergantung peluang yang nantinya akan kalian temukan.
coba saya berikan prosesnya bagaimana inovasi ini dapat memberikan manfaat pada yang akan memulai berwirausaha. Dan tentu saja ketika kita kaitkan lagi dengan unsur-unsur lainnya, maka di situ nantinya pasti tujuan sebuah organisasi akan memiliki tujuan. Kalau itu memang bisnis, berarti di situ pasti ada keuntungan finansial. Coba saya tambahkan lagi dari segi definisi. Inovasi adalah proses di mana kreativitas dimanfaatkan. Nah, ini jika slide sebelumnya, kalau kalian ingat, roda atau anak panahnya berputar antara inovasi dan kreativitas. Nah, disinilah kemudiannya. Inovasi adalah proses di mana kreativitas dimanfaatkan dan diubah. Ketika kreativitas ini merupakan proses dan inovasi adalah gabungannya, maka di situ nantinya akan tercipta yang namanya produk pariwisata baru, produk yang mempunyai peluang yang layak untuk dijual di pasar. Supaya individu menjadi inovatif harus terlebih dahulu memiliki wawasan kreatif dan kemudian kemampuan atau alat untuk memanfaatkan wawasan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Inovasi adalah alat khusus wirausahawan, cara yang mereka gunakan untuk mengeksploitasi perubahan sebagai peluang untuk bisnis atau layanan yang berbeda. Di sini ada kata berbeda, berarti jika dikaitkan dengan produk pariwisata yang sudah ada, maka di situ nantinya ide-ide ini juga selayaknya harus berbeda dan punya peluang sendiri di pasar. Nah, bagaimana prosesnya, saya kira mata kuliah ini akan secara panjang akan membahas selama 18 pertemuan ini bagaimana proses ketika kita akan membangun sebuah prototipe yang namanya wirausaha pariwisata atau sekarang lebih mudah disebut startup pariwisata. Nah, coba saya contohkan kreativitas dan inovasi ini ketika diterapkan dalam pariwisata. Di masa pandemi ini, kreativitas saya kira muncul banyak sekali, walaupun secara kondisi ini sangat survive, dan coba saya contohkan dalam memanfaatkan berbagai teknologi digital seperti kamera 360, 360, jaringan internet, gadget, dan lain-lain untuk mendukung aktivitas wisata. Kita ketahui fungsi sebelumnya yang mungkin seperti kamera, jaringan internet ini hanya digunakan untuk sebagai pemuas diri sendiri, seperti kamera 36, jaringan internet yang memang sangat mudah kita akses selama masa pandemi, apalagi dengan berbagai akibat dampak pandemi ini yang secara di sektor pariwisata sangat merugikan, sehingga tidak adanya minimnya pergerakan wisatawan, dan pasti aktivitas yang untuk menghibur dari aktivitas sehari-hari ya pasti dia akan aktif di gadgetnya. Dan kamera 360 saya kira fungsinya juga sangat banyak untuk mengambil sisi-sisi gambar yang memang bisa secara lebih luas. Gadget dalam hal ini adalah banyak hal, alat-alat yang memang canggih dan lain-lain yang fungsinya sebenarnya tidak untuk mendukung aktivitas wisata, ternyata bisa digunakan untuk melakukan dukungan terhadap aktivitas wisata yang akan kita lakukan. Nah, inovasinya adalah di masa pandemi ini membuat paket wisata virtual di berbagai daerah selama masa pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya pemanfaatan teknologi tersebut yang mampu dimanfaatkan untuk cara lain, disinilah inovasi itu muncul ketika memang kreativitas itu dikemas dalam sebuah hal yang baru dan mampu ditawarkan di pasar. Nah, ini kembali lagi ke pendapat kalian, apakah sepakat bahwasanya paket wisata virtual ini sebagai produk atau mungkin sebagai perantara pemasaran yang meningkatkan keinginan wisatawan untuk berkunjung langsung ke daerah. Karena kalau saya pribadi, saya tidak sepakat bahwasanya itu sebuah produk, karena memang secara virtual ini memberikan suplemen atau mungkin bahasanya vitamin untuk menggairahkan bahwasanya wisatawan yang akan berkunjung ke daerah itu memastikan bahwa secara virtual ini, oh ya ternyata yang akan dikunjungannya itu sesuai yang diinginkan atau memotivasi berkunjungnya sesuai dengan apa yang akan didapatkan. Ya, ketika selain mencari informasi di internet, dia juga menambah informasi-informasi lainnya, dan salah satunya adalah melalui paket wisata virtual ini untuk memastikan bahwasanya yang akan dikunjunginya sesuai
dengan motivasi ketika dia akan berkunjung. Coba kalian, pertanyaan yang pertama, coba kalian berikan contoh lainnya dalam industri pariwisata, penerapan inovasi dan kreativitas. Wirausahawan harus kreatif dan inovatif, serta memiliki kemampuan untuk berpikir lateral. Oleh karena itu, inovasi merupakan fokus proses yang logis dan sistematif karena ide-ide kreatif tidak secara otomatis berhasil dan juga tidak dibawa ke pasar. Inovasi sebagai proses menemukan peluang dan sesuatu yang dapat dipelajari dan dipraktekkan dengan relatif mudah karena logis dan sistematif, tidak lebih dan tidak kurang. Kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan hal-hal baru, sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk melakukan hal baru. Nah, ini untuk menambahkan sebelumnya bahwasanya kreativitas ini ada di proses dan inovasi adalah hal baru yang akan diproduksi atau mungkin ide-ide gagasan baru ketika memanfaatkan sebuah kreativitas. Nah, kita kaitkan dalam sebuah individu, saya kira ketika kita masuk di umur-umur yang memang masih muda, kita berjejaring sangat luas, berinteraksi dengan kawan-kawan kita lebih punya tenaga yang lebih dan lain-lain. Saya kira wawasan atau mungkin kemungkinan untuk kita mendapatkan atau memanfaatkan kreativitas dan inovasi ini sangat tinggi. Itu kita akan punya ide-ide yang bagaimana caranya ketika akan membuat sebuah wirausaha pariwisata, dan ketika kaitkan dengan masa pandemi saat ini, walaupun industri pariwisata sedang tidak baik-baik saja, maka disinilah saatnya kita untuk berproses untuk memperbaiki diri. Ketika memang kita saat ini menempuh jalur pendidikan di sektor pariwisata, maka di situ kita akan mempersiapkan diri untuk beberapa tahun ke depan. Salah satu persiapan itu adalah kita mampu untuk membangun wirausaha, karena mungkin secara dampak ketika kita melakukan wirausaha, kita akan banyak lebih aktif dalam mengeluarkan bakat-bakat terpendam yang kita miliki, sehingga dengan begitu kita mampu untuk memanfaatkan peluang yang ada, dan nantinya proses dalam pembelajaran mata kuliah praktek kewirausahaan ini akan memberikan bekal kalian ketika memang sudah menyelesaikan pendidikan ini, entah kalian mau ikut bekerja dengan orang lain atau mencoba untuk membangun pekerjaan sendiri. Secara agar supaya lebih mudah, coba saya tawarkan model proses kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Di sini, kreativitas sebuah produksi dan penemuan ide baru ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama pasti dorongan sains dan teknologi. Masa pandemi juga masa yang merupakan masa kebangkitan dari pemanfaatan digitalisasi teknologi, maka dengan adanya pemanfaatan teknologi ini, dengan dorongan keilmuan yang sudah diteliti oleh orang banyak atau orang-orang luar yang punya arah penelitian pemanfaatan teknologi dan lain-lain, saya kira dengan kita sebagai pemuda juga lebih terbuka bahwasanya pemanfaatan ilmu dan teknologi ini dapat kita terapkan, dapat menjadi bahan ketika kita akan memulai wirausaha. Inovasi menyempurnakan evaluasi ide untuk prototipe awal, paten, atau rencana bisnis. Nah, dari dorongan suplemen yang kita dapatkan dari ke ilmu, ke teknologi, dan cara-cara yang lain untuk menemukan sebuah peluang, maka di situ pasti akan lebih kita dapatkan ketika memang akan membuat inovasi baru dengan cara menggunakan evaluasi ide, gagasan, kreativitas yang sudah kita bentuk, prototipe awal, bagaimana produk itu akan kita launching, akan kita buat, dan lain-lain, paten atau rencana bisnis yang akan kita lakukan, karena wirausaha erat kaitannya dengan bisnis. Sebuah bisnis berarti paling mudah memahaminya adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan bagaimana kita akan menyusun rencana itu menjadi sebuah aksi atau melakukan implementasi. Yang ketiga, masyarakat pastinya sebuah bisnis tidak akan laku jika tidak diterima di pasar. Maka masyarakat dan pasar membutuhkan daya tarik. Nah, bagaimana nantinya kita akan membuat daya tarik sehingga masyarakat dan pasar akan mampu untuk setidaknya mengenal, setelah mengenal mereka yakin untuk membeli, dan tentunya pasti target selanjutnya adalah untuk pembelian ulang. Dari tiga ini pastinya akan tercipta sebuah kewirausahaan, penciptaan nilai di pasar, dan memanfaatkan peluang untuk produk atau layanan baru. Nah, ini
erat kaitannya dengan proses yang nantinya akan kita lakukan, sehingga pada pertemuan awal ini saya coba untuk menjelaskan secara terperinci bahwasanya modal kita saya kira cukup mudah. Kita harus cuman punya pikiran, kita harus memanfaatkannya, sehingga dengan adanya pikiran kita mampu untuk mempunyai ide. Ide ini entah itu kan kita manfaatkan atau tidak, itu tidak masalah. Yang penting kita mampu untuk ketika punya rencana atau ketika punya ide, kita mampu untuk membuat langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya ya ada di perencanaan. Dengan masuk di perencanaan, maka pemanfaatan yang paling mudah dan awal adalah kita harus kreatif, kita harus inovatif, sehingga di situ kita akan memanfaatkan peluang yang ada. Bagaimana memanfaatkan peluang akan saya jelaskan setelah ini. Nah, ini saya contohkan 4 bagan di kuadran B, yang huruf B, the struggler, menunjukkan kewirausahaan sebagai seorang pejuang. Ya tentu saja karena di sini ada hubungan dengan kreativitas, entrepreneurship, dan inovatif, maka di situ posisi wirausahaan itu ada di B. Yang di D, the stagnator, individu tidak memiliki kemampuan bawaan untuk menjadi kreatif, inovatif, atau wirausaha. Jadi kalau kalian tidak melakukan apa-apa, kalian tahu posisi kalian ada di bawah paling pojok. Kuadran C, perusahaan tidak kreatif tetapi memiliki kemampuan untuk menyalin dan mungkin secara bertahap inovatif untuk meningkatkan produk atau layanan. Ini posisi sebuah perusahaan yang sudah ada, dia siap untuk melakukan hal-hal baru ketika memang dia sudah punya sumber daya yang maksimal, sehingga dengan adanya gagasan-gagasan baru dengan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif, maka di situ dia siap untuk meningkatkan produk atau layanan, tentu saja dengan proses yang akan dilalui. Kuadran A ini ketika kalian adalah satu-satunya dari 4 tempat kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan berkembang. The inovator, entah itu sifatnya ada di perusahaan atau sebagai individu, ketika itu 3 hal ini dapat dimanfaatkan, maka di situ kalian akan menjadi posisi A, the inovator. Nah, ini salah satu usaha kita, ikhtiar kita untuk menuju ke situ, the inovator, ketika memang kalian memahami prosesnya dan ketika dalam praktek kalian tahu bagaimana melakukannya, dan saya kira kami di sini dosen memberikan bekal, dan tentu saja pilihannya ada di kalian. Kalian mau melanjutkan bekal yang sudah kalian dapatkan atau mungkin tidak, itu tergantung kalian. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan proses ini secara maksimal. Masuk pada bab atau bahasan mengenai mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan ide adalah kemampuan atau keterampilan utama yang harus dimiliki atau diperoleh pengusaha. Pengaruh luas pada identifikasi peluang termasuk perubahan demografis, perubahan persepsi publik melalui perubahan selera, mode dan budaya, serta pengetahuan baru. Pengusaha harus terus memindai dan mengamati tren lingkungan jika mereka ingin mengidentifikasi peluang yang akan datang. Nah, ini saya mudahkan untuk memahaminya karena memang peluang ini ada di dekat kita, masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita juga bisa menjadi peluang jika kita kaitkan dengan perubahan persepsi publik melalui perubahan selera. Nah, mungkin beberapa waktu yang lalu atau mungkin saat ini juga saya kira masih juga di masa pandemi COVID-19 ini, pariwisata sedang tidak baik-baik saja. Dengan begitu, jumlah wisatawan yang menurun berdampak kepada jumlah tenaga kerja yang menurun. Banyak banyak pekerja di sektor pariwisata tidak mendapatkan pendapatan atau mungkin pendapatannya berkurang atau bahkan dia tidak diteruskan kontrak kerjanya oleh perusahaan yang melakukan bisnis pariwisata. Dengan begitu, persepsi tentang pariwisata ini entah kalian menganggapnya buruk atau bagaimana, salah satunya ini saya coba berikan contoh, ketika memang aktivitas manusia terbatas, mobilitasnya terbatas, maka persepsi publik terhadap ruang-ruang dampak dari pandemi ini akan terbangun. Misalnya aktivitas di dalam ruangan yang memungkinkan orang lebih besar tertular virus COVID-19. Nah, ini berarti seperti pariwisata kebalikannya, maka manusia atau mungkin sebagai makhluk sosial kita akan lebih memilih
untuk beraktivitas di luar ruangan. Nah, ketika kita menawarkan produk seperti aktivitas wisata minat khusus, adventure, atau mungkin wisata yang patuh terhadap protokol kesehatan, maka di situ juga saya kira akan menjadi peluang yang besar. Perubahan demografis ketika memang alam sekarang juga banyak perubahan musim yang selalu bergeser dan jumlah secara demografis, jumlah pemuda lebih banyak, saya kira jika dikaitkan dengan data yang dirilis BPS kemarin, pemuda atau mungkin gen Y, gen Z-nya lebih peluangnya lebih besar dan Indonesia akan sampai di titik bahwasanya akan mengalami bonus demografis, maka di situ peluang pasar yang besar adalah untuk di antara umur-umur produktif yang memang ketika kita menyasar di situ, berarti di situ akan menjadi peluang yang besar bahwasanya segmentasi pasar ini sedang mengarah ke sana. Mode dan budaya ini juga setiap saat akan berubah, akan mengalami pergeseran, dan tentu saja waktu akan menjawab semuanya, serta pengetahuan baru. Ini salah beberapa yang mungkin akan menjadi peluang ketika kita bisa memanfaatkan sebuah perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Tren lingkungan. Nah, mengamati tren lingkungan ini juga sangat penting ketika kita melihat situasi kondisi sekarang sedang ini. Nah, tren apa yang terbangun, dan tentu saja bagaimana kita mampu untuk menyusun itu menjadi sebuah rencana dan akan mengimplementasikannya. Ini coba saya contohkan seperti yang saya sampaikan, aktivitas di luar ruangan seperti adventure tourism menjawab permasalahan dan menjadi peluang dampak dari masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan menjaga jarak, tidak berkerumun, memakai masker, dan membersihkan tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Selain memperkecil peluang untuk tertular dengan aktivitas yang kita lakukan melalui adventure tourism ini dengan secara tidak langsung, ketika kita jenuh, ketika kita membutuhkan aktivitas yang berbeda dari setiap harinya dan kita melakukan hal itu, maka di situ akan secara psikologis akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan setelah itu. Nah, hal ini pastinya berdampak positif, dan tentu saja karena di sekarang masa pandemi kita harus mentaati protokol yang berlaku. Dengan begitu, pulang-pulang ini juga akan menyesuaikan dengan apa yang ada di lingkungan. Soal kedua, tolong berikan contoh lainnya dalam industri pariwisata ketika pemanfaatan masalah menjadi peluang dalam memulai berwirausaha pariwisata. Nah, berikan contoh bagaimana ketika masalah itu bisa menjadi peluang dan bisa diinisiasi dalam wirausaha pariwisata. Nah, ini saya coba berikan bagan lagi supaya kita lebih mudah untuk memahaminya ketika kita akan melakukan identifikasi produk pariwisata baru. Yang pertama pasti berkaitan dengan kebijakan yang berlaku. Nah, perubahan kebijakan ini tentu saja berkaitan dengan aktivitas keseharian yang memang sedang berlaku saat ini dan bagaimana kebijakan ini mampu untuk mengatur keseharian masyarakat. Dengan begitu, dampaknya adalah terkait identifikasi ketika memang kebijakan itu diterapkan, maka akan menjadi peluang bahwasanya kebijakan ini mampu untuk berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Misalnya ada kebijakan bahwasannya sumber daya manusia pariwisata harus tersertifikasi, dengan begitu akan diterima oleh industri. Nah, dengan begitu kan pasti akan muncul peluang bahwasanya lembaga-lembaga sertifikasi profesi ini akan menangkap hal seperti itu. Entah itu dalam hal yang ranahnya hanya sebatas pelatihan untuk memenuhi standar itu, atau hingga dia mempunyai ide untuk melakukan sertifikasi dengan sistem yang saya kira juga sudah ditentukan. Itu ini menjadi hal baru, dan ketika kita kaitkan dengan masa sekarang, saya contohkan lagi kebijakan untuk ketika kita berpergian maka harus membawa bukti tes bahwasanya kita tidak terpapar oleh virus COVID-19, sehingga di situ juga pastinya akan menjadi salah satu peluang untuk bahwasanya ketika aktivitas kita sedang kita lakukan, ketika kita contohnya membeli paket wisata dan di situ sudah termasuk memberikan layanan
seperti itu, berarti di situ pasti akan lebih memudahkan ke wisatawan yang akan menggunakan produk wisata yang kita tawarkan. Yang kedua, kekuatan ekonomi, kesehatan secara keseluruhan, pendapatan yang dikeluarkan, suku bunga ini berkaitan dengan kondisi ekonomi makro ataupun mikro ketika memang saat ini bisa dikatakan nilai pendapatan yang mungkin masuk pada tahap di mana kita akan bertahan dan bagaimana ketika ekonomi di lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja ini di situ apakah ada peluang atau tidak, saya kira ini bisa dijadikan sebuah bahan untuk melakukan identifikasi produk. Dan ketika kita kaitkan dengan perekonomian, misalnya saja nilai jual dan nilai yang lain. Hal ini karena kita belajar tentang pariwisata, maka ketika kita kaitkan dengan hal itu, maka pariwisata ini juga bisa bukan bisa ya, apa maksudnya pasti dikatakan sebuah bisnis karena memang di situ terjadi sebuah perputaran pendapatan. Hal ini pastinya akan menjadi sebuah salah satu faktor untuk melakukan identifikasi. Yang kedua, masyarakat, tren sosial dan budaya, mode perubahan demografis. Nah, ini terkait dengan segmentasi, bahwasanya produk nantinya yang akan kita tawarkan, kita harus tahu nih kondisi tren saat ini bagaimana, mode yang lagi hits itu bagaimana, dan tentu saja bahasa yang paling mudah sekarang adalah mungkin lebih kepada kondisi perubahan demografis atau yang lagi tren saat ini atau viral, nah itu bisa menjadi salah satu bahan untuk melakukan identifikasi. Pemanfaatan teknologi baru ini tentu saja masuk kepada masa di mana kita akan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kita, untuk memberikan jaminan bahwasanya wisatawan juga akan mampu menggunakan teknologi untuk mempermudah dirinya. Tentu saja ini juga menjadi bagian penting untuk melakukan identifikasi. Nah, dari keempat hal ini, kesenjangan peluang untuk layanan pariwisata, apa yang saat ini tersedia dan apa yang mungkin dibuat. Nah, ini bisa menjadi perbandingan ketika memang sudah ada, kita sudah membuat identifikasi dari empat hal ini, kita coba bandingkan dengan apa yang sudah ada dan kita akan menemukan di situ gap atau mungkin jarak. Apakah yang kita akan buat ini dari identifikasi ini sudah ada atau belum. Nah, ini kita harus menemukan perbedaannya sehingga di situ kita akan menemukan sebuah peluang. Dengan begitu, proses yang kita lalui pastinya akan menemukan sebuah produk pariwisata baru. Nah, coba saya contohkan produk pariwisata yang mungkin di zamannya menjadi satu-satunya dan ini termasuk ke dalam startup bidang pariwisata. Termasuk Gojek, di situ saya memberikan statement seperti itu, pernyataan seperti itu, bahwasanya sebenarnya pada masa itu Gojek muncul atas keresahan standarisasi terhadap harga yang ditawarkan oleh ojek motor dan pelayanan yang diberikan berbeda, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi startup yang memiliki jenis usaha lainnya. Nah, jika kita kaitkan, maka fungsinya adalah untuk mobilitas, sehingga misalnya kita datang ke kota A, kita ingin merasakan kuliner khas kota itu, nah kita juga bisa memanfaatkan Gojek untuk alternatif bahwasanya mobilitas kita selama berada di kota itu. Yang kedua ada Adventure Junkie, ini startup di Australia yang memiliki fokus penyelenggaraan aktivitas yang bisa menjadi tren saat ini, adventure tourism, dengan mendukung upah layak, kondisi kerja yang aman dan higienis, tidak mentolerir pekerjaan atau diskriminasi. Nah, di sini dia membawa atau mungkin ya benar membawa unsur-unsur yang bahasanya di situ dia cinta lingkungan, cinta terhadap tidak melakukan diskriminasi terhadap anak di bawah umur, pemanfaatan anak di bawah umur, kondisi kerja yang aman dan higienis, itu tentu saja untuk mematuhi protokol kesehatan dan lain. Aktivitas yang ditawarkan memenuhi standar-standar yang memang itu tidak menyalahgunai hak asasi manusia dan tentu saja tidak merusak lingkungan. Karena ini sifatnya adventure, kembali ke alam, maka di situ pasti harus ada unsur di mana wisatawan juga ikut melestarikan lingkungan. Yang ketiga ada Traveloka, menjadi marketplace bagi produk wisata yang menyediakan layanan penjualan tiket pesawat, tiket taman hiburan, hotel dengan layanan yang beragam untuk memudahkan konsumen. Ini salah satu marketplace yang ketika di zamannya itu memudahkan
wisatawan untuk mengkonsumsi produk pariwisata. Dengan begitu, Traveloka ini menjadi perantara antara penjual atau pemilik produk pariwisata dengan wisatawan atau konsumen yang akan berkunjung ke daerah, akan menginap di daerah itu. Nah, di sini Traveloka menyediakan kebutuhan dari wisatawan dengan kemudahan-kemudahan layanan teknologi yang ada di aplikasi tersebut. Yang terakhir, ini muncul, setahu saya muncul di saat masa pandemi, Travel muncul dan berkembang saat masa pandemi COVID-19 dengan tawaran produk wisata virtual yang menyajikan aktivitas wisata virtual dengan berbagai destinasi wisata di daerah sebagai tujuan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengenai virtual ini memberikan alternatif bagi calon atau mungkin wisatawan yang akan berkunjung ke daerah. Mereka ingin lebih mengenal daerah yang akan dikunjunginya dengan dia mengikuti paket wisata yang ditawarkan oleh Travel secara virtual. Dia akan semakin yakin akan berkunjung ke daerah itu. Dengan begitu kita akan lebih tahu, akan lebih mendapatkan informasi lebih dibandingkan kita mencari informasi tersebut sendiri. Dan pastinya di sini ada unsur interaksi. Dengan adanya interaksi kita akan mampu untuk bertanya, mampu untuk mendapatkan informasi baru dari apa yang sebelum kita cari kurang, berarti disinilah tempat kita untuk mencari informasi baru tersebut. Nah, pertanyaan ketiga, tolong berikan contoh startup pariwisata di dalam atau di luar negeri dan tuliskan usaha atau aktivitas bisnis yang dilakukannya. Nah, ini pemanfaatkan teknologi dalam usaha pariwisata perhotelan. Coba saya berikan contoh-contoh saja, nggak perlu banyak teori. Ini pemanfaatkan teknologi di perhotelan. Konsepnya adalah begini. Pelanggan atau grup hotel, manfaat semua hotel dalam grup akan ditautkan sehingga informasi akan dibagikan secara real time yang buat fungsi seperti berurusan dengan pemasok dan merencanakan rapat menjadi lebih mudah. Produk layanan yang menghubungkan semua area semua hotel menggunakan intranet, distribusi membantu dengan pertanyaan bagaimana kita menyampaikan produk ke pelanggan, bisa menggunakan perjalanan di tempat, instalasi dan pelatihan. Nah, ini secara garis besar adalah pemanfaatan teknologi di internal yang manajemen hotel dan eksternal ketika berhubungan dengan konsumen atau wisatawan yang akan menginap di hotel tersebut. Nah, dengan adanya teknologi ini kita akan mampu untuk menjadwalkan bagaimana ketika memang contoh teknisnya adalah di dalam database tersebut sudah ada tren bahwasanya kunjungan pada minggu-minggu ini totalnya segini dengan harga segini, maka di kemudian hari atau di kemudian waktu itu akan digunakan sebagai bahan analisis ketika kita akan menentukan harga. Nah, di hari-hari tertentu pasti juga harga itu sangat bersaing dan kita mampu untuk melakukan analisis tersebut. Dengan begitu, teknologi ini akan mempermudah apa yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk menentukan strategi dalam penjualan. Dan jika dikaitkan dengan layanan, maka teknologi ini saya kira mampu untuk memberikan jaminan bahwasannya wisatawan secara informasi akan mendapatkan informasi yang lebih bagaimana ketika dia melakukan komplain atau bagaimana dia akan melakukan pemesanan. Nah, disitulah pemanfaatan teknologi untuk usaha pariwisata di perhotelan. Nah, untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui inovasi dan kreativitas, pengusaha harus memanfaatkan sumber daya strategis. Menurut definisi, sumber daya strategis memiliki 4 dimensi dan memungkinkan wirausahawan untuk mengimplementasikan strategi dengan yang pertama, memanfaatkan peluang seperti yang saya jelaskan sebelumnya menjadi non-substitusi, berbeda dengan yang tidak ada ketergantungan yang saling mengikat, menjadi langka berbeda dengan yang lain, dan sulit ditiru. Nah, 4 hal ini menjadi kata kunci yang bisa kita terapkan dalam memulai berusaha ketika ide dari kreativitas dan inovasi yang sudah kita tuangkan dalam sebuah rencana, apakah itu sudah menjadi memenuhi untuk non-substitusi atau setidaknya membutuhkan channel atau mungkin jaringan lain sehingga produk yang kita buat itu terpenuhi, apakah itu tergantung atau tidak. Nah, di situ bisa menjadi salah satu faktor yang untuk melakukan analisis. Dan yang ketiga ada menjadi langka, berbeda, pastinya
ketika ada peluang di situ, peluang tersebut ternyata sama, nah kita harus saya kira mencari hal yang berbeda sehingga di situ kita punya nilai tambah. Dan pastinya sulit ditiru agar saya kira agar tidak ada pesaing atau mungkin yang mampu menyaingi produk yang akan kita buat. Dengan begitu kita akan menjadi satu-satunya atau mungkin menjadi pembeda dengan yang lain, bahwasanya produk yang kita berikan atau tawarkan ke pasar itu sulit untuk ditiru, sehingga dengan begitu produk itu akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan produk sesama yang sejenis, walaupun itu sudah ditiru tapi keaslian atau mungkin bahasanya adalah originalitasnya ini tidak dapat ditiru dengan yang lain. Dengan begitu kita juga mampu ketika memang sudah sampai di tahap itu mudah untuk ditiru, berarti di situ harus melakukan kajian ulang, kreativitas apa yang akan dilakukan, inovasi baru apa yang akan dibuat. Ini saya berikan contoh untuk perbandingan inovasi yang sifatnya tambahan dan ekstrim. Inovasi tambahan di situ ada perbaikan sistem, menggunakan teknologi dan proses yang ada, cepat diimplementasikan, keuntungan langsung, memperkuat loyalitas pelanggan. Nah, inovasi ekstrim ini terkait dengan peningkatan sistem baru, menggunakan teknologi dan proses baru, periode uji coba yang diperpanjang, tidak ada keuntungan jangka pendek tetapi keuntungan jangka panjang, mengeksploitasi pasar baru. Nah, ini berkaitan dengan ketika kita sudah punya inovasi, apakah kita hanya melakukan inovasi tambahan atau inovasi ekstrim, ini tergantung ide dan peluang yang kita temukan, sehingga dengan begitu kita akan mampu untuk mengukur diri kita akan pada tahap di mana inovasi itu mampu untuk diimplementasikan. Ketika memang ekstrim, berarti kita harus siap bahwasanya di situ tidak ada keuntungan jangka pendek, tetapi keuntungan jangka panjang. Begitu proses yang kita lalui lebih panjang, dan tentu saja saya kira nilai jualnya akan lebih tinggi dibandingkan inovasi tambahan. Nah, di situ ada keterangan, sebagian besar inovasi kecil hanya dengan menggunakan proses dan prosedur yang diubah, walaupun keuntungan ekonominya relatif kecil. Mereka lebih terjamin dan menyebabkan lebih sedikit gangguan organisasi dan membawa resiko lebih kecil daripada inovasi besar. Nah, ini bisa dilakukan ketika kita akan memulai usaha, karena memang paling mudah untuk memahaminya adalah kita punya modal yang sedikit dan lain-lain. Hal ini sebuah alternatif yang bisa kita pilih. Nah, memanfaatkan ketidaksempurnaan pasar. Ternyata di pasar ini ada hal yang tidak sempurna. Disitulah menjadi titik masuk kita, menjadi peluang kita untuk memanfaatkan hal tersebut, memperoleh sumber daya dan keterampilan dengan murah, mengubah sumber daya menjadi produk, menerapkan strategi, menjual lebih dari yang dibayarkan, yaitu menciptakan nilai. Nah, ini menjadi salah satu peluang bahwasanya ketika kita akan menerapkan sesuatu, berarti di situ peluang bahwasanya untuk memperoleh nilai yang lebih pasti akan muncul dengan adanya kita memperoleh sumber daya dan keterampilan dengan murah. Dengan pemanfaatan inilah bagaimana kita memulai berwirausaha itu akan secara mudah dapat kita lakukan. Nah, ini coba saya berikan data saja supaya kalian punya gambaran. Oh ya, ternyata Indonesia ini masuk di 10 besar negara startup dunia tahun 2018 versi startupranking.com. Nah, Indonesia masuk ke urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, di urutan ke-6 setelah Jerman dan sebelum Prancis. Nah, ini cukup menjanjikan karena memang Indonesia sebagai negara yang besar, negara yang punya penduduk banyak, dan jika kita kaitkan dengan pasar, berarti di situ Indonesia punya peluang pasar yang tinggi, apalagi dengan bonus demografi yang akan kita dapatkan setelah ini. Ketika kalian masuk di umur-umur itu, berarti kalian harus lebih siap untuk bersaing, kalian harus mempersiapkan diri, dan tentu saja peluang-peluang yang ada juga akan semakin besar. Tinggal kalian bisa atau tidak untuk memanfaatkannya. Nah, satu pemanfaatnya adalah saya kira berwirausaha. Nah, ini data startup Indonesia di tahun 2017. Bisa dilihat per poin. Yang pertama domisili. Nah, di situ Jabodetabek menjadi pusat
dari startup di Indonesia hampir 50%, sudah lebih bahkan ya 52,62%. Nah ini peluangnya sangat tinggi. Jabodetabek menjadi pusat dari startup, berarti di situ menunjukkan bahwasanya persaingannya juga sangat besar ketika kita akan memanfaatkan pasar yang memang ketika itu berada di Jabodetabek, atau mungkin kita mengalihkan jangkauan pasar yang ingin kita capai. Yang kedua, pertumbuhan skala usaha mikro, kecil, menengah, besar. Nah, situ dilihat mikronya menurun, kecilnya naik, menengah naik, menengah besarnya juga naik. Nah, hal ini membuktikan bahwasanya peluang startup ini tidak hanya di level yang besar saja, tapi di hal yang mikro pun juga bisa dilakukan, sehingga dengan begitu startup ini bisa kalian buat, bisa kalian rencanakan, setelah itu eksekusi akan menjadi tahapan di mana ketika bekal kalian sudah terkumpul. Bidang usaha yang dilakukan atau mungkin dipilih oleh startup di Indonesia ini paling besar bidang e-commerce, penjualan, bidang fintech, game, dan bidang lainnya. Nah, bidang lainnya ini termasuk saya kira juga pasti pariwisata di dalamnya. Nah, di situ ada beberapa poin lagi dari skala usaha. Mikronya paling besar 52,97, berarti startup yang ada di Indonesia ini masih di level mikro, dan saya kira ketika memang sudah berkembang dia harus bertahap dan hingga sampai di besar. Performa usaha, rugi labanya ternyata lebih besar labanya, berarti pasar Indonesia ini cukup menjanjikan, walaupun startupnya juga dari warga Indonesia sendiri, sehingga dengan begitu persiapan atau mungkin menyiapkan hal yang bersifat rugi itu juga harus dipikirkan, karena di situ juga ruginya tidak 0%, tapi ada 26, hampir 27%, sehingga dengan itu perencanaan yang matang, bekal yang kalian dapatkan juga harus banyak, sehingga dengan setelah kuliah ini kalian juga mampu mengeksekusi produk tersebut. Modal awal bisa dilihat ternyata tidak sampai 100 juta. Itu berarti perkiraannya adalah bagaimana dengan adanya modal perencanaan yang kalian buat ini ketika inovasi dan kreativitasnya maksimal, saya kira di situ punya nilai tambah dan eksekusinya bagaimana. Nah, di situ modallah yang akan menguntungnya. Saya kira ketika memang inovasi dan kreativitas kalian unggul, maka di situ modalnya juga pasti akan secara mudah didapatkan. Banyak sekali pilihan di level-level mahasiswa terkait dengan kewirausahaan ini, sangat banyak peluangnya untuk mengajukan proposal dan lain-lain. Saya kira di situ kalian juga harus mengambil peluang bahwasanya kalian ini bisa untuk melakukan hal yang semacam ini. Tahun berdiri paling besar 2013 sampai 2018, di situ 60,89%, berarti startup ini masih baru, dan tentu saja ketika memang peluang-peluang itu masih ada, berarti di situ pasti ada kemungkinan untuk munculnya startup baru. Badan usaha ini merupakan bentuk organisasi, ada yang belum berbadan usaha, ada yang sudah PT dan CP. Ini nantinya langkah ketika kalian akan mendeliver atau mungkin membuat mengeksekusi sebuah ide. Nah, jika dikaitkan ke hal yang lebih spesifik ke pariwisata, maka di situ peluangnya saya kira walaupun ini masa pandemi, inilah masa di mana kalian harus memiliki bekal lebih, karena saya secara pribadi meyakini bahwasanya setiap usaha itu punya masa di mana itu titik terendah, masa di mana itu titik teratas. Nah, disinilah pariwisata sekarang di masa titik terendah, dan ketika kita akan bangkit, berarti di situ kalian harus mempersiapkan diri, sehingga di masa-masa yang akan naik atau masa-masa yang akan puncak, kalian sudah bisa mengambil peran. Nah, salah satu perannya ya melakukan usaha di bidang pariwisata. Usahanya apa saja? Di situ berdasarkan undang-undang pariwisataan ada 13 jenis usaha, nanti kalian bisa cari. Saya kira ini yang menjadi basic dari pariwisata. Kalian juga harus tahu usahanya itu apa saja, dan berdasarkan Permenpar nomor 11 tahun 2015
menyatakan bahwasanya SKKN ini juga jumlahnya tidak kecil, ada 30. Berarti di situ secara kelembagaan, secara standarisasi di situ sudah ada 30. Nah, di situ pasti muncul peluang-peluang bahwasanya oh ya ternyata kompetensi ini, jenis pekerjaan ini masih ada peluang seperti ini. Itulah yang menjadi perbandingan bahwasanya 13 jenis usaha dan 30 pekerjaan atau standar kompetensi kerja yang dimiliki oleh Indonesia ini juga menjanjikan. Mungkin itu saja dari saya di pertemuan minggu pertama ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini mampu untuk memberikan vitamin, memberikan suplemen atau rangsangan bahwasanya mengambil peran dalam masa pandemi, mengambil langkah untuk menatap masa depan dengan melakukan wirausaha ini merupakan pilihan tepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.